Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini kita bertemu lagi ya. Ini hari apa? Hari Kamis ya? Kamis, Bu. Hari Kamis ya. Jadi kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Pada sehat ya? Ya, Bu. Tidak ada yang sedang sakit kan? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Sudah ya? Hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat menarik nih. Nah, oke, sambil menunggu, Ibu mau tanya nih, hari ini siapa yang tidak hadir? Ini ada dia, Bu, nggak hadir. Dia, kenapa dia? Ini tadi ada yang boleh di ruang OSIS. Dia tadi sakit, Bu, jadi dia pulang. Oh, tapi tadi masih di ruang OSIS Ibu lihat. Oh, dia bolos, Bu, itu. Tapi dia bilang kita sakit, dia tadi sakit perut katanya. Oh ya sudah. Sudah kita biarkan saja ya. Oke anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Andi Nidara, Hadir, Bu. Nia Okariza, Hadir, Bu. Marta Mesaria, Hadir, Bu. Dian Permata ya tadi sakit ya. Ya, Bu. Oke, sudah Ibu tandai dulu ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi baru nih, melanjutkan yang minggu lalu. Sebelumnya ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tes berita ya, Bu? Iya benar sekali. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang teks berita. Nah anak-anak sini ada yang ingat nggak nih teks berita itu apa? Tes yang memberikan informasi, Bu. Teks yang memberikan informasi. Apa lagi? Ayo. Terus yang memberikan informasi secara seperti koran gitu ya, Bu? Ya boleh. Oke, Mia. Teks yang memberikan informasi tentang suatu kejadian, Bu. Suatu kejadian benar sekali. Nah, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks berita, hari ini kita akan melanjutkan pada materi teks anekdot. Nah, oke. Sebelum itu, Dina, yang belum tiket hari ini siapa? Ayo. Iya, Bu. Ayo, Mia. Kalau belum tiket, tadi coba tiket dulu dihapus tulisnya ya. Ya, Bu, tadi saya tetap, Bu. Ya, tidak apa-apa. Ayo dihapus dulu ya. Anak-anak, jadi sebelum memulai pembelajaran, tentunya kita harus merapikan diri kita, lingkungan sekitar kita, agar pembelajaran kita bisa efektif. Seperti itu ya. Mulai dari kerapihan diri. Jadi mulai dari kerapihan diri saja sudah terlihat bagaimana kesiapan anak-anak dalam belajar. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan juga kebersihan kelas dan juga kebersihan diri kita. Ayo Marta, kamu tadi pagi mandi nggak? Mandi dong, Bu. Mandi ya? Andi ini mandi? Mandi dong, Bu. Oh bagus. Saya mandi juga, Bu. Oh mandi juga. Mau minum dulu, mau ditanya rumahnya dia ya. Oke. Nah anak, hari ini kita mau mempelajari tentang teks anekdot. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih teks anekdot itu apa? Teks Cerita ya, Bu. Cerita, ada lagi? cerita yang lucu itu nggak sih, Bu? Cerita yang lucu. Ayo Marta, apa teks anekdot? Cerita yang lucu, Bu, yang bisa menyindir tapi dia dibungkus dalam lucu gitu, Bu. Oh, sindiran yang dibungkus Ya, dengan awal yang memang lucu masih ya? nasi dibungkus. Ya, Bu. Oke, benar. Jadi yang dikatakan oleh anak-anak itu semuanya benar. Teks anekdot itu merupakan teks yang menampilkan sisi lucu seperti itu ya. Coba kita lihat. Nah, sebelum masuk kita akan mempelajari dulu nih tujuan pembelajaran. Mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran teks anekdot oral agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Jadi pada hari ini kita akan membahas dan mempelajari teks monolog lawakan tunggal. Gitu. Oke, ini anak-anak pasti sudah bertanya-tanya kan ya, apa nih kira-kira lawakan tunggal itu seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada ronde pertama ini kita akan Ibu akan menanyakan dulu nih, pernahkah kalian membaca
sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat? Pernah Bu, Pernah. Apa contohnya? aku di koran-koran gitu Bu, ya tapi Iya. lupa isinya tuh gimana, tapi Iya. lucu Bu. Nah, benar yang dikatakan Mia ini benar karena koran-koran di zaman dulu itu banyak menampilkan rubrik-rubrik namanya ya, rubrik-rubrik kecil yang segini deh kayaknya di koran itu yang berisikan tentang cerita-cerita lucu biasanya, cerita-cerita lucu yang menghibur. Terus itu juga kadang ada cerita horornya juga di koran itu ya. Jadi anak-anak sini pernah ya membaca cerita lucu ya? Ya Bu. Oke. Nah, tahu nggak sih? Nah, kamu tahu nggak sih kalau cerita-cerita lucu yang sering beredar di sekitar kita itu merupakan anekdot? Nah, ini menarik nih. Ayo, kalian sering nggak sih melihat cerita atau membaca sebuah cerita gitu yang berisinya penuh humor? Tapi kadang kalian bertanya-tanya, kok ini humornya gelap ya? Ayo, yang pernah dengar? Dark jokes itu ya Bu. Ya, benar sekali. Kadang ada juga humor-humor yang menyindir. Seringkali itu kalau humor-humor yang menyindir itu dibawakan oleh komika-komika, komedian, stand up komedi. Tapi itu cerita-cerita lucu yang dikemas secara lisan. Nah, kalau kita akan membahasnya teksnya nih, berarti secara tertulisnya seperti itu ya. Oke, kamu sudah tahu belum sih apa itu teks anekdot? Nah, ini dia pengertian teks anekdot. Boleh tolong dibacakan? Satu orang? Ya Bu. Iya, boleh kan? Teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menghibur. Biasanya teks anekdot menceritakan orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya. Iya, terima kasih ya Mia. Ya Bu. Teks anekdot. Di sini kita pahami kata kunci dari pengertian teks anekdot. Pertama, kata kuncinya Singkat. singkat. Kedua, Lucu. kedua Lucu. lucu. Masih ada? Dan menghibur. Orang penting Bu, cerita orang penting. Atau sindiran. Nah, ini kata kunci kita hari ini. Singkat, lucu, menceritakan orang penting. Nah, jadi dalam memahami apa itu pengertian dari teks anekdot, kita dapat membayangkan, oh teks anekdot ini merupakan cerita singkat dan biasanya dibungkus dengan hal-hal yang lucu atau humor. Dan yang terakhir, biasanya menceritakan orang penting. Sebenarnya tidak hanya orang penting ya. Kalau misalkan Mia mau menceritakan kejadian yang terjadi 2 hari lalu, misalkan ada kejadian lucu di hidup Mia 2 hari yang lalu, itu juga bisa dijadikan cerita anekdot. Tidak pasti orang penting. Sudah dipahami? Ya Bu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau nggak lucu berarti bukan anekdot. Kalau misalnya Mia buat cerita teks anekdot, tapi nggak lucu, seperti itu ya? Apakah tidak termasuk ke dalam teks anekdot seperti itu ya? Sebenarnya tidak, karena tingkat kelucuan orang-orang itu berbeda-beda. Anak-anak pernah dengar jokes ini tidak? Jokes bapak-bapak. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Yang kalau anak-anak baca mungkin lawakannya itu tuh tidak lucu, tapi bagi bapak-bapak itu lucu. Apakah berarti itu dapat dikatakan kalau misalkan itu bukan teks anekdot? Kan tentu tidak. Gitu ya, dapat dipahami ya, karena selera humor orang-orang tuh setiap orang itu berbeda. Gitu. Oke, ada yang lagi yang bertanya?
Cukup Bu. Cukup ya. Nah, tolong Marta dibacakan. Ya Bu, di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada hayalan ramai. Oleh karena itu, isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema permasalahan yang benar-benar terjadi dan dirasakan masyarakat. Oke, terima kasih Marta. Nah, di sini kita garis bawahi anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran pada halayak banyak, halayak ramai. Ada yang dapat menjelaskan apa maksudnya? Nah Bu, Boleh, ya. maksudnya itu nggak cuma sekedar lucu, tapi kelucuannya itu bisa memberikan apa ya Bu, bisa memberikan Dampak. kritik gitu, bisa mengkritik orang, misalkan bisa menyindir orang Bu. Jadi nggak cuma sekedar lucu-lucu aja. Iya, benar, tapi diluruskan ya. Jadi anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada halayak ramai itu maksudnya kalau misalkan Mia ingin melakukan sebuah kritik, tapi tentunya tidak boleh menyakiti orang lain. Tapi bagaimana caranya Mia harus mengemas kritik tersebut agar tersampaikan kepada orang banyak. Mia bisa menggunakan teks anekdot. Dapat dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, kita masuk ke babak ketiga nih. Apa itu lawakan tunggal? Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu lawakan tunggal? Mungkin bisa cari dulu di internet, boleh? Ibu beri waktu. Kira-kira apa itu lawakan tunggal? Yo, ada yang sudah dapat apa itu lawakan tunggal? Ya Bu, Boleh. lawakan tunggal adalah salah satu genre lawakan yang pelawaknya membawakan lawakan mereka di atas panggung seorang diri dengan cara bermonolog mengenai suatu topik seperti stand up comedy Bu. Benar sekali. Nah, ini pengertian lawakan tunggal. Lawakan tunggal atau komedi tunggal merupakan penyajian lawakan yang dilakukan oleh seorang diri. Nah, lawakan tunggal, nih lawakan tunggal berarti seorang diri. Seorang diri di atas panggung, komika atau orang yang melakukan lawakan tunggal biasanya menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Monolog. Nah, jadi lawakan tunggal ini merupakan humor yang disampaikan secara lisan. Artinya orang yang melakukan monolog ini biasanya bermonolog seorang diri di atas panggung gitu, menyajikan humornya. Oke, selanjutnya pernahkah kamu menonton komika yang menyampaikan cerita lucu? Siapa di sini suka nonton stand up comedy? Pernah Bu. Pernah. Kiki Bu. Kiki, pernah Marta? Pernah Bu, tapi ini Bu, yang Ayu Ting Ting itu Bu. Itu bukan ya Bu? Ayu Ting Ting kayaknya penyanyi dangdut ya Marta. Sama Anwar Bu, mereka itu sama iya. Mereka sendiri. Berarti itu tidak termasuk lawakan tunggal ya? Oh, Bu. Kalau misalkan kayak disampaikan oleh Mia tadi Kiki Saputri ya? Nah, itu bisa. Biasanya Kiki Saputri itu sering memberikan lawakan yang menyindir kebijakan pemerintah. Nah, itu sangat masuk ya kepada materi kita hari ini ya. Nah, apakah kalian punya idola komika? Pernah nggak kalian mengidolakan komika gitu? Mungkin karena dia lucu gitu. Andini pernah? Nah Bu, saya ini suka Mongol. Oh iya, Mongol juga sering memberikan Cocok Bu. kritikan melalui lawakan ya. Bu, ya. Apa sih yang kalau mau nggak jelas itu loh Bu? Yang mana? Ajis. Bukan, Masih gagap. bukan yang gagap. Ada Bu, dia tuh dark joke juga, kayak dia tuh nggak ngomongin apa orang punya. Indra Primawan Nah, ya itu. itu Bu. Oh, Itu termasuk itu bukan sih Bu? iya bisa. Tapi ya lawakan
diganti saja, Marta nomor 1. Bersifat lucu, menggelitik dan mengkritik, Bu. Ciri-ciri yang kedua. Ulangi Marta. Bersifat lucu, menggelitik dan mengkritik. Lucu, kritik, dan kritik. Andini nomor 2. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh yang dan memiliki tujuan tertentu, Bu. Oke. Kata kuncinya pengalaman pribadi ya. Tujuan tertentu, Bu. Pribadi atau tokoh tertentu. Tujuan tertentu, Bu. Tokoh dengan tujuan tertentu. Yang ketiga pun ya. Hampir menyerupai dongeng dan bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Hampir seperti dongeng. Oke. Poin pertama, lucu, menggelitik dan mengkritik. Nah, ini menarik nih. Ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa nih maksudnya dari lucu, menggelitik dan mengkritik? Maksudnya itu ya, Bu, itu tuh kritikan, tapi dibungkus kayak kelucuan gitu, Bu. Iya, benar. Jadi memang ciri-ciri teks anekdot yang pertama itu bersifat lucu, menggelitik tapi mengkritik gitu. Ketika kita ingin melakukan kritik, kita bisa membungkusnya itu dengan hal-hal yang tidak anarkis. Salah satunya dengan ini. Seperti itu ya. Yang kedua, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Jadi sudah jelas ya kalau ini ya. Artinya bisa pengalaman pribadi. Misalkan Andini tadi pagi kepleset di kamar mandi, lalu tiba-tiba apa gitu ada hal lucu. Nah itu bisa dijadikan teks anekdot. Dan yang ketiga menyerupai dongeng. Nah kenapa ini menyerupai dongeng? Ada yang bisa menjelaskan? Karena menceritakan hubungan antara manusia dan hewan, Bu. Bisa saja. Nah tidak harus menceritakan hubungan antara manusia dan hewan ya. Tapi karena penceritaannya itu loh. Jadi bagaimana kita menceritakan hal-hal lucunya itu, kejadian lucunya itu. Seperti itu ya. Oke, Bu. Nah, tujuan teks anekdot untuk membagikan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan sarana untuk mengkritik. Apakah teks anekdot mempunyai struktur? Tentunya punya ya. Jadi ini struktur teks anekdot. Yang pertama ada orientasi, komunikasi, dan juga evaluasi. Nah, di dalam ini juga terdapat rincian-rinciannya lagi. Nanti akan Ibu contohkan. Pertama, orientasi. Coba Marta dibacakan. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, dan mengapa, dan bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Marta. Selanjutnya komplikasi. Coba ini dibacakan. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Oke. Yang terakhir ini soal evaluasi. Coba evaluasi dibacakan ya. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tiada. Nah, baik, terima kasih anak. Jadi sampai sini sudah paham ya kalau misalkan anekdot ini memiliki 3 struktur, yaitu orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Namun di ketiga ini itu tuh masih ada uraian-uraiannya jika anak-anak mau mengurai ya. Ibu berikan contoh, salah satu contoh teks anekdot. Ini judul teksnya, judul ceritanya itu kakek dan obat sakit kepala kalau nggak salah. Ya, jadi ceritanya judulnya kakek dan obat sakit kepala. Jadi di sini ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sebenarnya sama seperti yang struktur tadi. Jadi sebenarnya abstrak ini bisa masuk ke orientasi. Oke, krisis, reaksi, krisis dan reaksi ini masuk ke dalam komplikasi permasalahannya. Koda ini penyelesaiannya seperti itu ya.
Oke, ibu bacakan ya. Ya Bu. Suatu sore di bulan Ramadan, kakek dan cucu-cucunya sedang asik menonton televisi. Mereka menonton satu di antara program favorit cucu kakek, yaitu kartun. Setiap 15-20 menit sekali, muncul iklan pada tayangan televisi tersebut. Satu di antaranya yakni obat sakit kepala yang mengklaim bahwa obat tersebut dapat diminum kapan saja tanpa menyebabkan kantuk. Ketika kakek dan cucu-cucunya sedang asik menonton televisi, tiba-tiba kakek merasa kepalanya sakit dan pusing. Kakek pun langsung memanggil salah satu cucunya untuk membeli obat sakit kepala di warung. Sesampainya di rumah, sang kakek segera minum obat tersebut. Cucunya yang melihat kejadian tersebut pun kaget dan langsung bertanya, "Kan lagi puasa, kok kakek minum obat?" Tanpa ragu, dengan raut wajah yang tampak tidak berdosa, sang kakek lantas menjawab, "Itulah hebatnya obat ini, bisa diminum kapan saja, Cu." Nah, di sini anak paham maksud dari cerita teks anekdot ini? Ya Bu, paham. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh teks anekdot. Anekdotnya lucunya itu pas waktu kakeknya minum obat. Iya. Puasa ya, Bu? Ya, coba itu mau anak-anak memberikan ulasan ya terkait cerita teks anekdot ini. Mia boleh. Jadi teks anekdot ini lucu Bu. Nah, bagian lucunya itu waktu kakek itu tuh terdiskriminasi sama iklan itu Bu. Kalau katanya iklannya obat itu bisa diminum kapan saja, padahal kan lagi puasa Bu, itu juga nggak boleh. Iya, benar sekali. Itu lucu Bu caranya. Iya, jadi kakek menganggap kalau misalkan obat yang dijual, obat yang dipromosikan di televisi itu ternyata boleh diminum kapan saja. Jadi di sini ada bisa kita katakan ada apa ya? Miskomunikasi ya. Bu. Iya. Ya Bu. Salah tangkap. Iya. Ayo Andini boleh menanggapi? Iya, ini Bu mengkritik kesalahan dari iklan itu Bu. Iya. Yang ngomong bisa minum kapan aja. Jadi dilucuin sama kakeknya kalau pas puasa itu boleh minum kapan aja gitu. Iya, jadi di dalam dalam teks anekdot ini berisi kritikan tentang bisa dibilang salah penggunaan bahasanya ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Selanjutnya ada tayangan video ya. Selanjutnya ini ada tayangan video. Perkenalkan ya, saya Didi. Oke, jadi ini ada tayangan video komika berjudul Liburan Kuli Bangunan. Ibu mau anak-anak perhatikan video ini karena nanti akan ada pertanyaan. Oke? Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Iya. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang masih sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Iya, dari pagi sampai sore dia antum nyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, ya jadi robot. Anak saya mah jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana Mas, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan.
kuli bangunan? Nggak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya tuh memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola nggak usah bawa handuk, kamu udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba? Saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Ya, tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak di sana kerja. Apa pak? Kerja? Prek. Katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir, makanya bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya, anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dupan. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dupan dibawa ke Dupan. Anak saya pengen tahu Dupan dibawa ke warnet. Iya, cuma Dupan itu. Iya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dupan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar nih. Saya aja masak bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol membangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya sendiri terima kasih. Oke. Jadi anak-anak tadi sudah menyaksikan ya video liburan kuli bangunan. Nah, ini sudah Ibu rangkum teksnya. Nah, jadi ini isi teks dari video stand up komedi yang tadi telah kita tonton ya. Nih, nanti akan Ibu kirimkan ke grup anak-anak. Silakan diskusikan ya dengan teman sebelahnya. Sebentar ya. Yang sudah Ibu kirimkan ke ketua kelas, tolong ketua kelas bagikan ke teman-temannya ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah menonton tayangan stand up komedi liburan kuli bangunan. Oke, jadi sudah dilihat pada ponsel masing-masing ya teksnya ya. Ibu mau karena kalian di sini bertiga coba merapat dan dibentuk kelompok diskusi agak melingkar ya. Agak melingkar tidak apa-apa, maka agak majuan. Adik silakan mundur. Oke, Ibu mau anak-anak
mendiskusikan bagian lucu dari teks yang sudah Ibu kirimkan ya, liburan kuli bangunan. Dan juga Ibu mau analisis bagaimana sih penggunaan bahasanya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan ya. Nanti akan maju ke depan. Baik, Ibu tunggu selama 5 menit untuk menyelesaikan diskusinya ya. Tidak apa-apa sambil ngobrol berdiskusi ya. Silakan anak-anak analisis bagian humornya dan kritik apa sih yang disampaikan dalam teks tersebut. Yo, kritik apa? Kira-kira menyindir apa? Gitu. Di situ ada ibu kasih clue bagian emansipasi. Ya, silakan anak-anak berdiskusi ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah ya, coba Ibu lihat terlebih dahulu ya. Oh iya, sudah bagus ini ya. Bagus ya. Oh semuanya pada menulis ini ya, sudah menyampaikan opini masing-masing ya. Bagus. Oke. Bagus sekali. Jadi nanti di antara ini kan kalian bertiga nulis semua ya. Tapi Ibu mau satu orang saja perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Ya, silakan anak-anak perwakilan dari kelompok diskusi membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu, izin menyampaikan hasil. Silakan ke depannya. Pakai ini. Iya boleh. Baik, sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi bagian yang menurut kami adalah bagian lucunya itu saat Didi ini bilang, "Nak, Jakarta banjir." Itu alasan Didi untuk tidak mengajak kami liburan, Bu. Kemudian Didi juga tadi itu mengajak anaknya liburan ke Dufan itu melalui warnet, Bu. Oh iya, benar. Bu. Nah, untuk yang bagian mengkritiknya itu tadi ada juga kata-kata Jakarta banjir, kan sekarang Jakarta itu suka banjir ya, Bu. Kemudian ada kata-kata emansipasi, Bu, bahwa tidak ada batasan untuk setiap gender melakukan apa yang mereka inginkan, Bu. Ya boleh. Kemudian juga tadi ya. Udah sih, Bu. Sudah. Oke, silakan duduk Nia. Baik, mari kita tepuk tangan untuk Nia dan teman-teman. Baik anak-anak, jadi yang sudah disampaikan Nia itu mungkin masih sebagian ya, karena masih banyak sekali sindiran, kritik, dan juga guyonan-guyonan yang terdapat dalam teks anekdot di depan. Oke, jadi karena ternyata anak-anak masih ternyata belum terlalu siap ya untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya, Bu. Jadi ya tidak apa-apa, nanti diskusinya dilanjutkan di rumah, di melalui grup atau setelah ini di luar kelas juga melakukan diskusi, tidak apa-apa. Nanti hasil diskusinya dijadikan satu, kirimkan ke Ibu, oke? Oke, Bu. Oke. Baik anak-anak, nah kita sudah mencapai akhir pembelajaran. Di sini Ibu mau mendengar apakah anak-anak yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, Bu. Ya boleh. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang teks anekdot. Jadi ternyata teks anekdot itu bisa menyindir, mengkritik, Bu. Terus kita juga tadi sudah melihat contoh dari bawahan tunggal, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, boleh. Jadi kan itu biasanya singkat terus lucu terus mintain orang. Nah, terus juga itu bisa berupa pengalaman pribadi atau tujuan tertentu, Bu. Iya. Ada mau menambahkan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, tidak apa-apa.
pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh anak-anak simpulannya tadi sudah benar semua, bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian teks anekdot, pengertian lawakang tunggal, terus Ciri-ciri ada anekdot. ciri-ciri anekdot, dan juga bagaimana sih struktur anekdot tadi juga sudah ya. Dan contohnya. Dan juga sudah diberikan contoh dari teks anekdot. Baik anak-anak, terima kasih. Ketua kelas jangan lupa ya untuk diskusinya tadi diselesaikan di luar kelas ya. Ya Bu. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil. Baik, terima kasih. Setelah ini masih ada kelas ya? Masih, Bu. Oke, Bu, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita sambung pada materi selanjutnya ya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Saya Andi Didana Ananti dengan NPM 211304161 sebagai observer lisan, dan rekan saya Mia Ocariza sebagai observer tulis untuk menilai atau mengobservasi dari saudara Anindya dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Terdapat beberapa komponen. Saudara Anindya telah menandai keterampilan berkomunikasi antar pribadi yang saya amati dengan memberikan kehangatan, kemudian menunjukkan kepekaan, kemudian telah memenuhi komponen mendengarkan, merespon, selanjutnya membangun hubungan saling mengerti, kemudian adanya komponen mendukung, membantu, mengerti perasaan, dan juga menangani emosi siswa atau mengendalikan situasi. Untuk komponen yang kedua, telah dilaksanakannya menetapkan tujuan dalam keterampilan yang telah dilakukan oleh saudara Anindya, kemudian telah merencanakan kegiatan, lalu memberikan nasihat dan juga membantu dalam menilai. Kemudian rencana yang sudah memadai pada kegiatan setiap orang, kemudian penyediaan alat, penyediaan sumber, dan juga rekan saudara Anindya telah membantu siswa. Kemudian pada cara pendekatan guru, saudara Anindya telah menimbulkan kegiatan yang menyenangkan, kemudian menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya, dan juga mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Demikian hasil observasi dari saya dan juga Ervania atas keterampilan yang telah ditampilkan oleh saudara Anindya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada observer tulis dan observer lisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video keterampilan dasar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.